Amena Blake adalah seorang wanita mualaf Inggris yang akhirnya menjadi ustadzah. Diadopsi sebagai anak tunggal oleh sebuah keluarga di Sheffield pada usia 1 tahun, ayah Amena, Norman Blake adalah seorang profesor, sedangkan ibunya, Sylvia adalah seorang seniman sekaligus penyair. Meski tumbuh dan dibesarkan di lingkungan akademik, Amena kecil justru tomboy. Dia menyukai kuda, truk, dan bus. Sama sekali tidak menyukai tampil cantik bergaun layaknya gadis kecil. Amena sejak kecil dibesarkan dalam agama Kristen. Ia rajin ke sekolah minggu dan sangat menyukai kisah para nabi yang menceritakan gurunya. Namun sejak remaja, ia ternyata sudah menampilkan tentang keimanannya di usia 15 tahun. Amena menyembunyikan tentang keaslian dan fondasi dari kitab sucinya. Dia mengetahui ada kontradiksi di dalamnya. Menurut Amena, jika kitab suci itu adalah firman Tuhan, seharusnya semuanya sempurna dan tidak ada kontradiksi. Saat tahu ada kontradiksi di dalamnya, ia bertanya kepada seorang pemuka agama yang baik dan jujur, "Kenapa saya harus percaya Tuhan dan kenapa saya harus percaya kitab ini?" Pemuka agama itu menjawab, "Kalau saya harus percaya pada hati saya." "Saya tanyakan lagi apa buktinya?" Tutur Amena menceritakan kejadian itu. Pemuka agama itu menjawab kalau bukti itu ada dalam perasaan saya. Saat itu saya masih berpikir, saya percaya pada Tuhan. Tapi jika kita tak bisa membuktikan bahwa kitab itu adalah firman Tuhan dan ada kontradiksi di dalamnya, di mana Tuhan seharusnya, menurut saya, kitab itu akan sempurna tanpa kontradiksi, maka saya pikir saya tidak bisa mengikutinya. Menginjak usia remaja, Amena menjadi sosok yang pemberontak. Bahkan, dia sempat kabur dari rumah dan meninggalkan orang tua angkatnya. Amena lebih senang bermain bersama teman-temannya dan hobi ke kelab malam. Ia juga banyak bergaul dengan orang-orang bermasalah. Suatu ketika Amena dipukuli oleh preman atas suruhan temannya yang tidak suka dengannya. Amena babak belur dipukuli. Mobil dan uangnya raib dirampas. Dia pun trauma dan tidak berani tidur sendiri di sebuah kos kecil. Akhirnya salah satu temannya yang muslim mengajak Amena untuk tinggal di rumahnya. Di rumah temannya ada satu buku. Dia pun meminta izin untuk membaca buku itu. Namun sebelum membaca, teman Amena menyuruhnya untuk mandi dan cuci tangan terlebih dahulu. Buku itu berisi banyak kisah-kisah para nabi yang menjadi kesukaannya sejak kecil. Merasa penasaran, Amena pun bertanya tentang buku itu. Temannya memberitahu bahwa itu adalah Al-Quran dan terjemahan dengan bahasa Inggris. Merasa familiar dengan kandungan di dalam Al-Quran, dia pun tidak berhenti membacanya. Setelah membacanya, Amena banyak mengajukan pertanyaan ke temannya. Kemudian temannya mengenalkan ke pria yang merupakan tetangganya. Teman pria itu menyampaikan pertanyaan Amena tersebut ke seorang ulama. Setelah mendapat jawaban dari ulama, pria itu memberitahu kepada Amena dengan menunjukkan ayat-ayat yang relevan dengan masalah yang ditanyakannya, termasuk beberapa ayat yang terbukti kebenarannya. Wow, luar biasa. Kemudian pria itu memberi satu yang menjadi kunci. Dia berkata kalau Al-Quran diwahyukan kepada seorang pria buta huruf di padang pasir sekitar 1400 tahun lalu. Saya merasa terpesona. Wow, ucap Amena. Kemudian saya diberi video berjudul Ar-Risalah yang artinya pesan. Durasinya 2,5-3 jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat saya masuk ke ruangan yang di bagian pojok terdapat sebuah televisi. Di akhir film itu saya melihat Bilal radhiyallahu anhu berada di atas Ka'bah. Dia mengumandangkan azan, jelas Amena, ketika mendengarnya, azan, rasanya seperti seluruh diri saya tenggelam dalam perasaan hangat dan lembut yang benar-benar menyelimuti. Tentu saya ini halawatul iman, jadi saya merasa memperoleh halawatul iman, sambung Amena. Setelah itu dia pun memutuskan masuk Islam. Amena resmi menjadi mualaf tahun 1992. Namun sayang, kedua orang tua angkatnya tidak setuju. Sebab,
Ibunya khawatir ketika Amen masuk Islam di masa depan akan ditindas oleh suami, tidak dibolehkan kerja, dan hanya mengurus anak. Sementara sang ayah menganggap hal tersebut hanyalah sebuah fase dalam kehidupan masa remaja Amena, namun seiring berjalannya waktu, kedua orang tua angkatnya bisa melihat perubahan pada kepribadian Amena yang berubah menjadi sosok remaja yang jauh lebih baik. Dia tidak lagi keras kepala dan sangat rendah hati. Setelah itu Amena memutuskan memperdalam pengetahuan tentang agama Islam dengan mempelajari tata cara sholat. Ketika meminta kepada temannya dan sesama muslim kenalannya yang lain untuk mengajarkannya sholat, mereka hanya berjanji dan tidak pernah ada waktu. Sampai akhirnya Amena menyadari tidak seharusnya bergantung pada manusia, tapi memohon petunjuk langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Amena berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberi petunjuk dalam memperdalam pengetahuannya tentang Islam, termasuk membuka jalan dan memudahkannya untuk mengetahui cara melakukan sholat. Tidak lama, Amena mendapat jawaban dari doanya itu. Setelah mendapat jawaban dari ulama, pria itu memberitahu kepada Amena dengan menunjukkan ayat-ayat yang relevan dengan masalah yang ditanyakannya, termasuk beberapa ayat yang terbukti kebenarannya. Wow, luar biasa. Kemudian pria itu memberi satu yang menjadi kunci. Dia berkata kalau Al-Quran diwahyukan kepada seorang pria buta huruf di padang pasir sekitar 1.400 tahun lalu. Saya merasa terpesona. Wow, ucap Amena, ada seorang pria ras campuran yang sangat tinggi dan bertubuh kekar dalam kotak telepon umum. Dia melihat saya lalu tiba-tiba membuka kotak telepon dan menjulurkan kepalanya. Dia menanyakan, apakah saya muslim, dan saya disuruh menunggu. Saya pun menuruti yang disuruh pria itu, jelas Amena. Tiba-tiba pria itu memberi saya gagang telepon itu. Dia bilang, kemarilah ini Ukhti Traci, bicaralah dengannya. Dia subhanallah tidak hanya menjadi mentor dan guru saya. Dia juga membuka jalan saya untuk menjadi seorang ustadzah, tuturnya. Kemudian Traci mengajarkannya sholat dan memberi buku panduan sholat serta mempelajari rukun iman. Namun, Amena tidak benar-benar menunaikan sholat karena dia merasa belum memahami tentang agama Islam. Kemudian sebuah petunjuk datang. Tiba-tiba temannya memberi kabar kalau ayahnya meninggal dunia. Amena pun mendatangi rumah temannya yang muslim itu untuk bertakziah. Saya belum pernah menghadiri sebuah pemakaman dan tidak pernah melihat orang meninggal sebelumnya. Dalam budaya Pakistan sangat berbeda. Yang mereka lakukan adalah meletakkan jenazah dalam peti mati pada sebuah ruangan rumah. Wajah jenazah tetap terbuka, sampai mereka menutup wajah saat akan melakukan sholat jenazah. Lalu teman saya bilang, masuk dan lihatlah. Karena ayah saya sangat sering memikirkanmu, kata Amena menceritakan, dia mengaku sangat gugup ketika melihat wajah ayah dari temannya itu. Lalu siap sangka, Amena sangat terkejut melihat jasad itu yang meninggal dalam keadaan tersenyum dan memiliki wajah bercahaya. Dia memiliki senyum yang paling indah dan ada cahaya terpancar di wajahnya. Lalu saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang masa hidup ayah temannya itu yang rajin sholat. Maka seketika saat menghubungkan senyumnya ini merupakan hasil dari sholatnya itu, saya tidak pernah melewatkan sholat, kata Amena. Saat ini Amena dikenal sebagai ustadzah terkenal di Inggris dan aktif di berbagai organisasi. Ia juga wanita pertama yang menjadi sopir bus dan mengenakan hijab.